Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita bertemu kembali. Kami akan memaparkan atau meringkas dari mata kuliah media dan teknologi yang akan kami paparkan dengan secara singkat atas nama Subaidah dengan tema media cetak. Media cetak hingga saat ini masih banyak digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh penggunanya. Walaupun teknologi digital telah berkembang dengan sangat puas, media cetak dengan segala keunggulannya tetap digunakan sebagai media untuk memperoleh dan mendeseminasikan substansi informasi dan pengetahuan dari narasumber dan kepada halayak. Manfaat media cetak. Modul ini akan membahas tentang pemanfaatan media cetak sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh penggunanya. Media cetak dapat diartikan sebagai sekumpulan bahan-bahan yang dicetak di atas lembaran kertas dan digunakan untuk keperluan memperoleh informasi dan pengetahuan bagi penggunanya. Beragam media cetak telah lama digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari. Misalnya, buku merupakan ragam media cetak yang banyak digunakan, telah memberi kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan media cetak sebagai medium yang kerap digunakan dalam aktivitas belajar dan pembelajaran dapat memberikan beberapa manfaat bagi penggunanya. Antara lain, 1. Menyampaikan informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh pembaca. 2. Memotivasi terciptanya perilaku tertentu dalam diri pembaca. Dan 3. Memberikan instruksi atau arahan bagi pembaca tentang melakukan suatu aktivitas. Menggunakan media cetak sebagai sumber informasi dan pengetahuan dapat memberikan beberapa keuntungan bagi penggunanya, yaitu antara lain 1. Memiliki bentuk ringkas dan bersifat portabel. 2. Bersifat ekonomis dan mudah diperoleh. 3. Memungkinkan pembaca mencerna informasi yang terdapat di dalamnya. 4. Memungkinkan pembaca untuk mengulang bahan bacaan yang terlewati. 5. Menciptakan kesamaan pengertian dan pemahaman yang lebih baik terhadap informasi dan pengetahuan. Media cetak mampu menciptakan kesamaan pengertian dan pemahaman yang lebih baik terhadap informasi dan pengetahuan di kalangan pembaca dengan penjelasan-penjelasan yang uraikan di dalamnya dan dukungan ilustrasi visual yang tepat. Isi informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalam sebuah media cetak akan mudah dimengerti oleh pembacanya. Fungsi media cetak. Secara umum, fungsi bisa diklasifikasikan menjadi 3 jenis. 1. Sebagai alat bantu dalam belajar. 2. Sebagai bahan pelatihan. 3. Sebagai bahan yang berisi informasi dan pengetahuan utama yang harus dipelajari. Sebagai alat bantu belajar, penggunaan media cetak bertujuan untuk memberikan arahan dan petunjuk secara tahap demi tahap tentang cara-cara yang perlu dilakukan oleh seseorang yang untuk mengerjakan suatu jenis tugas dan pekerjaan. Medium cetak pada dasarnya dapat digunakan sebagai petunjuk untuk memahami 1. Bagaimana merakit dan mengoperasikan sebuah peralatan atau mesin. 2. Pemecahan masalah dan upaya untuk memperbaiki atau memelihara peralatan. 3. Menjelaskan langkah-langkah atau prosedur yang diperlukan oleh seseorang untuk melakukan suatu tugas dan pekerjaan. Media cetak sebagai alat bantu belajar dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Guide sheet
2. Jot Aid. 3. Picture Series. Faktor yang membedakan ketiga jenis media cetak tersebut di atas yaitu ragam isi informasi yang terkandung di dalamnya. Bahan pelatihan sama halnya seperti alat bantu belajar. Medium cetak yang digunakan sebagai bahan pelatihan mempunyai sifat pembelajaran atau instruksional di dalamnya. Melalui media cetak, pembaca akan diperlihatkan berbagai petunjuk dan informasi yang berkaitan dengan topik yang dapat dipelajari. Ada 3 bentuk media cetak yang umum digunakan sebagai bahan pelatihan, seperti 1. Handout, 2. Studi guides, dan 3. Buku manual. Handout adalah bahan cetak yang berbentuk catatan yang dibuat oleh guru atau instruktur kemudian digandakan dan dibagikan di dalam kelas kepada siswa. Studi guides banyak memiliki persamaan dengan handout, terutama dalam hal tujuan penggunaannya. Ragam media cetak berbentuk studi guides atau bimbingan belajar biasanya digunakan oleh siswa atau peserta sebuah program pelatihan sebagai sarana pembelajaran. Buku manual. Buku manual umumnya berisi petunjuk praktis tentang cara menyelesaikan suatu jenis pekerjaan atau tentang cara kerja sebuah peralatan tertentu. Penggunaan buku manual dalam hal ini ada pada instruktur yang akan melatih peserta atau trainer dalam sebuah program pelatihan. Buku manual pada umumnya berisikan arahan-arahan yang diperlukan dan dapat digunakan untuk membantu seseorang dalam mempelajari informasi tentang cara mengoperasikan suatu peralatan. Bahan informasi dan pengetahuan. Media cetak kerap digunakan sebagai bahan informasi tentang suatu objek atau aktivitas. Media ini juga sering digunakan untuk memotivasi pembaca agar mau mempelajari suatu informasi dan pengetahuan. Brosur merupakan suatu terbitan yang tidak tergolong bahan periodik atau terbitan berseri. Pada umumnya brosur tidak dijilid, memiliki jumlah halaman sekurang-kurangnya 1 halaman dan tidak lebih dari 2 halaman. Brosur sebagai media cetak kerap digunakan sebagai sarana untuk melakukan promosi tentang suatu produk. Brosur memuat beragam informasi oleh khalayak atau audiensi. Pengadaan bahan dan media cetak pada perpustakaan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu 1. Menggunakan bahan yang sudah tersedia, 2. Mengembangkan sendiri, dan 3. Membeli sesuai dengan keperluan. Bahan atau media cetak yang tersedia biasanya berupa buku teks, handout, leaflet, booklet, majalah, dan surat kabar. Bahan atau media cetak yang dipilih untuk dimanfaatkan sebagai koleksi sumber informasi dan pengetahuan sebaiknya memuat dan membahas topik atau isu terkini. Menulis dan mengembangkan media cetak. Penggunaan media cetak sebagai sarana untuk mendapatkan dan mempelajari informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya di masyarakat. Penggunaan buku sebagai satu ragam media dan teknologi pembelajaran telah membantu proses pembentukan peradaban manusia. Pengadaan bahan dan media cetak pada perpustakaan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu 1. Menggunakan bahan yang sudah tersedia, 2. Mengembangkan sendiri, dan 3. Membeli sesuai dengan keperluan. Hal yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan bahan atau media cetak yang telah tersedia yaitu 1. Isu atau topik pada bahan atau media cetak, 2. Penyajian isi atau informasi pada bahan atau media cetak, dan 3. Tata letak atau layout bahan atau media cetak. Langkah dalam menulis dan mengembangkan media cetak. Untuk
Untuk dapat menulis dan mengembangkan bahan atau media cetak diperlukan adanya keahlian dan langkah-langkah sistematik, yaitu 1. Melakukan persiapan dan pemilihan ide, 2. Menulis media cetak, 3. Menyunting tulisan dan memberi ilustrasi gambar, dan 4. Melakukan finalisasi tulisan. Langkah penulisan dan pengembangan media cetak: melakukan persiapan dan pemilihan ide. Dalam menulis dan menyusun informasi pada media cetak, perhatikan harus diberikan pada upaya tentang bagaimana melibatkan faktor mental pembaca dengan substansi atau materi yang perlu dipelajari. Aktivitas tersebut terkait dengan ragam media yang akan digunakan. Materi atau isi informasi dan pengetahuan yang akan ditulis dan dikembangkan harus didesain secara sistematis dan menyeluruh. Menulis media cetak. Apapun tipe medium cetak yang hendak dibuat, diperlukan adanya kemampuan menulis yang komunikatif dan efektif. Oleh karena itu, sebelum menulis media cetak perlu ditetapkan sasaran pembaca yang akan dituju. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tulisan menjadi efektif. 1. Isi tulisan yang mungkin berupa ide-ide, fakta, peristiwa, prosedur, atau informasi lainnya harus disusun secara sistematik sehingga arus informasi dan pengetahuan yang ditulis akan mengalir secara runtut dan logis. 2. Setiap ide harus diungkapkan dengan kalimat yang dapat diikuti dan dimengerti oleh pembaca. 3. Cara paling aman dalam memilih kata-kata yang akan dipakai adalah dengan menggunakan kata-kata yang sederhana, yang biasa dipakai dan tentunya sudah dimengerti secara umum oleh kalangan pembaca. 4. Konsistensi juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Konsistensi dalam hal ini dimaksudkan sebagai kesinambungan dalam penggunaan huruf besar pada kalimat, konsistensi penggunaan singkatan-singkatan, dan juga konsistensi dalam penggunaan istilah. 5. Kalimat-kalimat yang pendek akan lebih mudah untuk dimengerti daripada pembaca sebuah yang kalimat panjang, kompleks, dan mengandung beberapa anak kalimat. 6. Dalam menulis kalimat, gunakanlah tata bahasa dan tanda baca yang benar dan sesuai dengan penggunaannya. 7. Sebuah daftar istilah atau glosarium yang berisikan dan penjelasan singkat dari konsep-konsep penting bisa disisipkan pada akhir tulisan. Menyunting tulisan dan memberi ilustrasi. Menyunting atau melakukan editing terhadap tulisan adalah suatu prosedur yang perlu dilakukan untuk membuat perubahan-perubahan penting pada draft tulisan. Hal ini akan membuat tulisan tersebut menjadi mudah dimengerti oleh pembaca. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk meminta tenaga profesional agar menelaah dan membaca ulang tulisan yang telah dibuat. Luas tulisan meliputi susunan, gaya tulisan, kejelasan, dan juga penggunaan istilah-istilah teknis yang perlu dipelajari. Memproduksi medium cetak. Penempatan judul, anak judul, ilustrasi, dan nomor halaman adalah hal-hal yang juga harus diperhatikan dalam mendesain suatu halaman karya tulis. Selain itu, jumlah kolom, panjang kolom, jarak spasi, dan lebar margin, serta pilihan jenis huruf juga merupakan hal-hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam menulis sebuah bahan atau media cetak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.